Oke, baik, hai semuanya, selamat datang di podcast PSK Unidwi. Kali ini kita spesial banget edisi PKK Maba tahun 2025. Perkenalkan, saya Anissa Aprilia sebagai host pada podcast kali ini. Nah, hari ini kita dapat kesempatan yang sangat luar biasa karena kita kedatangan Pak Rektor, Profesor Widodo SSI MSc PhD Net Science. Mari kita sambut Rektor Universitas Sriwijaya. Selamat siang Bapak, selamat datang di kampus UPSK. Selamat siang, terima kasih atas sambutannya yang luar biasa. Jadi Bapak, sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, Bapak bisa memberikan sedikit satu atau open speech pada mahasiswa baru yang terima di Sriwijaya PSK. Ya, tentu saya mengucapkan selamat datang mahasiswa baru dari pelosok negeri, mulai dari Sumatera sampai ke tanah Papua. Ini adalah tempat baru generasi muda mengembangkan ilmu, membangun budaya akademik, mengembangkan inovasi dan teknologi, khususnya di bidang agriculture, fisheries, dan juga di bidang tenaga. Semuanya concern pada masalah pangan, dan dengan meningkatnya jumlah penduduk dunia, penduduk Indonesia, masalah pangan adalah masalah manusia, masalah nasional. Sehingga saya berharap masa baru ini belajar dengan baik, mampu mengembangkan kapasitasnya, sehingga bisa mendukung program-program pemerintah untuk ketahanan pangan. Dan juga kita berharap betul generasi muda ini bisa menjadi agen perubahan dari masyarakat, bisa menjadi entrepreneur yang handal untuk menyiapkan fondasi bangsa ini agar kita mandiri, khususnya di bidang. Baik, terima kasih atas sambutan kepada Maba. Para Maba, berikut adalah sambutan dari Bapak Rektor. Nah, selanjutnya Pak, untuk saat ini kan mahasiswa kita sudah meningkat Bapak dari kampus ini. Jumlahnya sekitar 451, itu terdiri dari 3 fakultas, ada peternakan, perikanan, dan juga pertanian. Nah, dengan banyaknya mahasiswa baru yang diterima di PSKU ini, apa sih Pak hal yang akan dikembangkan lagi dari PSKU sendiri di depan? Ya, betul sekali. Kita melihat dari segi geografi, kemudian juga geopolitik dan juga demografi. Kita melihat bahwa ini menjadi salah satu efisien perkembangan ekonomi di Jawa Timur dan ekonomi. Sehingga kita ingin hadir menjadi supporting system pada pengembangan sumber daya manusia yang ada. Kita ingin UPI ini menjadi salah satu kampus Universitas Sriwijaya yang akan tumbuh besar, sehingga dengan kehadiran mahasiswa yang semakin banyak, tentu fasilitas dan infrastruktur kita akan terus lengkapi, dan kita juga berencana untuk membuka program studi baru yang lebih relevan dengan tuntutan perkembangan zaman, pertumbuhan dari ekonomi khususnya nasional, dan tentu pangan nanti menjadi bagian penting. Berarti juga ada faktor-faktor yang lain seperti sosial dan juga ekonominya di bidang-bidang IT, artificial intelligence juga berkembang untuk mendukung pangan. Jadi bisa dikembangkan kita kompleks dengan AI sesuai dengan kesehatan itu juga kita membawa alur kompleks juga integrasikan dengan AI. Ya, itu sangat tepat sekali dan sesuai dengan perkembangan generasi muda sekarang. Sekarang pertanian tidak hanya di Indonesia, di dunia global pun pertanian itu sudah menggunakan sentuhan teknologi tertentu, dengan robotik, dengan AI, dan juga dengan teknologi lain yang biasanya kita sebut dengan precision agriculture. Dengan precision agriculture ini akan meningkatkan
animo generasi muda untuk bergerak di bidang agriculture dan juga meningkatkan dari produktivitas pertanian itu sendiri. Dan kita ketahui bahwa pertanian ini tidak hanya untuk mengenyangkan sebenarnya, tapi kebutuhan depan adalah terutama meningkatkan gizi, untuk supporting produktiviti dari manusia dan kesehatan manusia itu sendiri, sehingga nggak bisa lagi dengan kesimpulan konvensional, sehingga pendekatan baru yang dilakukan dengan artificial intelligence, teknologi otomasi dan robotisasi dengan genom, itu juga menjadi bagian yang harus dikembangkan. Melihat antusiasme dari mahasiswa yang cukup berkembang, tapi juga kita juga menyediakan ekonomi dari nama-nama sudah dari mungkin bisa pemeriksaan depan apakah bisa di-spill Pak untuk mendengar peristiwa-peristiwanya apa sih yang bakal berubah lagi kalau dari itu sendiri gitu? Ya tentu untuk pitch-nya kita harus melakukan kajian ya, apa yang dibutuhkan industri, dibutuhkan masyarakat, dan juga kita harus bisa melihat tren perkembangan keilmuan ke depan, tren perkembangan teknologi dan tren perubahan sosial demografi yang ada di Indonesia, itu yang kita akan lakukan. Namun untuk sementara tentu ini nanti berproses, kajian-kajian yang kita akan lakukan yang kayak betul bahwa teknologi informasi itu juga menjadi penting. Kemudian untuk membangun culture, scientific culture, itu juga memerlukan perubahan-perubahan pola berpikir, cara berpikir, sehingga social engineering ini juga menjadi penting. Sehingga pengembangan ke depan adalah social engineering, kemudian juga yang related dengan IT itu menjadi bagian penting pengembangan di. Baik, berikut adalah penjelasan dari Pak Rektor. Mungkin ini yang terakhir ya Pak ya. Dan sebagai penutup dari obrolan kita siang hari ini, apa pesan Bapak dan motivasi untuk para teman-teman mahasiswa baru khususnya yang akan segera masuk ke aktivitas kampus di UPTSK ini? Saya ucapkan selamat sekali lagi. Gunakan waktunya, semua waktu yang dimiliki, energi mudanya untuk mengembangkan diri, membangun kapasitas, terus belajar, cintai ilmu, bangga dengan yang dimiliki, bangga dengan tubuh diri, bangga dengan program studinya, kembangkan jejak, jalan dan ruang hidup. Insya Allah dengan morality yang dibangun, kompetensi yang dimiliki, semua mahasiswa dan juga lulusan-lulusan UPD akan menghiasi semua tempat di Indonesia menjadi tokoh, menjadi pemimpin-pemimpin, menjadi agen perubahan menjadi masyarakat dan dunia. Terima kasih. Terima kasih Pak Rektor atas waktunya dan penjelasannya yang luar biasa. Buat teman-teman mahasiswa baru, ingat kampus ini bukanlah cuma tempat untuk kuliah, tapi tempat untuk kalian bertumbuh. Jadi manfaatkan semua fasilitas yang ada. Kita sudah sangat disupport dengan Pak Rektor di sini. Sampai jumpa di episode berikutnya.